Insya Allah dalam keadaan baik ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan materi tumbuhan monokotil dan dikotil. Jangan lupa siapkan alat tulis untuk dicatat dan simak videonya baik-baik. Oke, sebelum masuk ke materi tumbuhan monokotil dan dikotil, Bu Sarah akan menjelaskan secara singkat tentang tumbuhan itu sendiri. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa kelompok, yakni paku-pakuan, lumut, dan tumbuhan berbiji. Yang akan kita bahas lebih lanjut adalah tentang tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji terbagi menjadi dua kelompok, tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Untuk tumbuhan berbiji terbuka, contohnya adalah melinjo. Ada yang tahu? Iya betul, yang suka ada di sayur asem. Sementara tumbuhan berbiji tertutup terbagi lagi nih menjadi dua kelompok, yakni yang akan kita bahas sekarang. Kelompok tumbuhan monokotil dan kelompok tumbuhan dikotil. Nah, sekarang masuk ke materinya ya. Bagaimana cara membedakan kelompok tumbuhan monokotil dan kelompok tumbuhan dikotil? Yang pertama kali kita lihat adalah dari keping bijinya. Monokotil memiliki satu keping biji, sementara dikotil memiliki dua keping biji. Ketika kita menanam, kita akan melihat bagaimana bentuk biji yang berkeping satu dan biji yang berkeping dua. Kadangkala memang sulit untuk dibedakan. Tapi ketika tumbuhan itu sudah mulai tumbuh bertunas, ia akan terlihat bahwa tanaman tersebut masuk kelompok monokotil atau masuk kelompok dikotil. Seperti gambar ini ya, ketika mengalami pertumbuhan, biji yang monokotil akan tumbuh seperti ini, sementara biji dengan keping dua atau dikotil akan tumbuh seperti ini. Jadi, kalau tanaman kita tumbuh dengan dua daun lembaga, maka termasuk tumbuhan apa? Betul, tumbuhan dikotil. Selain dari keping biji, ada beberapa perbedaan lain loh, yakni dari akar, batang, daun, dan bunga. Kita mulai dari akar ya. Akar pada tanaman monokotil berjenis serabut. Sementara akar pada tanaman dikotil berjenis akar tunggang. Akar tunggang itu seperti apa sih? Akar tunggang itu adalah akar kelanjutan dari batang. Disebut sebagai akar utama yang kemudian memiliki percabangan akar dan rambut akar. Akar utama dengan cabang akarnya sangat mudah dibedakan karena akar utama itu sendiri merupakan kelanjutan dari batang. Sementara akar serabut bagaimana sih bentuknya? Akar serabut memiliki akar primer atau akar utama yang banyak sekali. Mereka memiliki cabang akar hingga sulit dibedakan mana akar utama, mana cabang akar utama. Kelompok monokotil memiliki akar serabut, sementara kelompok dikotil memiliki akar tunggang. Kira-kira apa ya contoh tanamannya? Perbedaan selanjutnya
ke bagian batang ya. Untuk bagian batang, tanaman monokotil pada umumnya memiliki batang beruas-ruas. Beruas-ruas itu seperti pohon bambu. Dia memiliki ruas, seperti pohon tebu memiliki ruas. Begitu ya kawan-kawan. Sementara kelompok tumbuhan dikotil memiliki batang yang pada umumnya berkayu dan memiliki cabang. Kira-kira tanaman apa ya? Betul, bisa pohon jambu. Kalau kangkung dan bayam, termasuk kelompok mana? Monokotil atau dikotil ya? Tipe pertulangan daun monokotil ada sejajar dan melengkung. Bagaimana sih daun yang sejajar itu? Seperti pada daun jagung, padi, bambu, tebu, ya. Susunan pertulangan daunnya itu sejajar, sejak pangkal daun dan ujung daun. Seperti ini. Nah, adapun pertulangan daun melengkung adalah seperti yang ada pada daun sirih. Daun yang terdapat pada tanaman dikotil. Pada umumnya, daun pada tumbuhan dikotil dengan pertulangan daunnya adalah menyirip dan menjari. Menyirip itu memiliki ibu tulang daun dengan cabang tulang daun, seperti ini. Sementara menjari adalah tulang daunnya berbentuk seperti jari manusia. Seperti ini. Apakah ada yang sudah bisa menebak tanaman apa? Betul. Untuk menyirip, salah satu contohnya adalah tanaman pohon mangga. Bayam termasuk tidak ya? Adapun dengan pertulangan daun menjari adalah pohon singkong. Nah, bunga pada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil umumnya juga bisa dibedakan loh, yakni dari mahkota bunganya. Untuk tumbuhan monokotil memiliki mahkota bunga dengan kelipatan 3. Apabila kita menemukan mahkota bunga kelipatan 6, berarti termasuk monokotil bukan? Betul, termasuk, karena angka 6 adalah kelipatan dari 3. Sementara tumbuhan dikotil memiliki mahkota bunga berkelipatan 2, 4, ataupun 5. Nah, jadi kalau kita menemukan tanaman dengan mahkota berjumlah 10, apakah termasuk dikotil? Betul, termasuk dikotil ya. Tanaman apa sih yang memiliki mahkota bunga dengan kelipatan 5? Nah, coba kita list satu persatu. Apa aja yang tadi kita sebutkan mengenai perbedaan atau ciri tanaman monokotil dan dikotil? Yang pertama, dari keping bijinya. Yang kedua, dari batangnya. Yang ketiga, dari daunnya, dari akarnya, dari bunganya. Nah, bagaimana? Sudah paham belum dengan apa yang telah dijelaskan? Oke, kalau masih belum paham, yuk kita tur kecil-kecilan. Di rumah ada beberapa tanaman nih yang bisa kita lihat apakah termasuk ke dalam kelompok monokotil atau dikotil. Yuk ikutin. Nah, ini ada yang tahu tanaman apa? Betul, ini adalah kangkung. Kangkung tanaman apa ya? Ciri-cirinya bisa dilihat. Pertulangan daunnya kita lihat. Ibu tulang daunnya ini masih memiliki cabang. Berarti menyirip. Menyirip
Ciri-ciri tanaman kelompok apa ya? Monokotil atau dikotil? Betul, dikotil. Nah, selanjutnya kita lihat bunganya nih. Bunganya ada mahkotanya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelompok mana sih yang memiliki mahkota bunga berkelipatan 5? Betul, dikotil. Jadi, kangkung termasuk apa? Dikotil ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada bayam. Bentuk daunnya seperti ini. Kira-kira termasuk monokotil atau dikotil? Tulis jawabanmu di buku catatan ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Ada daun pandan. Daun pandan, bentuk pertulangan daunnya apa nih? Betul, sejajar. Sejajar berarti masuk ke dalam kelompok apa ya? Tulis jawabannya di buku catatan ya. Nah, selanjutnya ada lagi nih. Buah kelapa. Sudah bertunas. Daunnya seperti ini. Kira-kira termasuk kelompok apa ya? Monokotil atau dikotil? Tulis jawabanmu di buku catatan ya. Wah, ada lagi nih pepaya. Daunnya menjari. Kita lihat bunganya. Memiliki mahkota berkelipatan 5. Termasuk kelompok apa ya? Kita lihat lagi ke tanaman yang lain. Ada jahe. Tomat. Dan cabai. Kira-kira mereka semua termasuk kelompok mana ya? Tulis jawabanmu di buku catatan. Bagaimana, seru kan tur kecil-kecilannya? Nah, kalian kan juga sudah nih observasi keliling rumah, melihat-lihat tanaman. Kira-kira tanaman di sekitar rumah kita termasuk kelompok monokotil atau dikotil ya? Nah, bagaimana? Sudah paham kan dari apa yang telah dipaparkan barusan? Wah, keren, kalian hebat. Oke, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang sehat dan bergizi, cuci tangan yang rutin, dan tetap pakai masker ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.